Coba kamu lihat ya. Ya. Nah ini ya kotak ini. Ini kamu pindah, panjangnya kan 2 ya, 0 sampai 2 panjang 2. Berarti dari 2 sampai 4, ini kita pindah, fungsinya seperti ini. Ya. Dari 4 sampai 6, ini 6 ya, ini juga. Nah gitu ya. Demikian pula yang ke kiri, ini kita pindah ke kiri. Ya, gitu. Sehingga dari min 2 sampai 1, dari min 1 sampai 0, dan seterusnya ya ke kiri. Ya. Jadi diperoleh bentuk ini apa? Deret boretnya adalah seperti ini ya. Ya, gitu. Ini ya. Ini sampai terus ya, sampai terus. Nah, gitu. Jadi meskipun ini kan gambarkan fungsi periodiknya ya, menjawab itu ya. Ini adalah fungsi periodiknya yang merah itu, ya merah. Dengan 2L sama dengan 2. Periodenya itu 2. Dari 0 sampai 2, dari 2 sampai 4, dari 4 sampai 6, dari min 2 sampai 0 itu berulang ya. Fungsinya selalu berulang ya, sama persis ya. Sama persis. Sehingga periodenya adalah 2L sama dengan 2 atau L-nya 1. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang A, gambarkan fungsi periodiknya. Ini fungsi periodiknya. Ya. Nanti kalau di UTS ya, itu gambar itu juga ada nilainya ya. Bisa menggambar berarti kan bisa mengerti persoalannya, itu ada nilainya ya. Jadi tidak, kalau gambarnya tidak bisa ya harus bisa ya gitu. Pokoknya fungsinya kan periodik gitu. Itu ya. Pertanyaan yang B adalah selidiki apakah fx fungsi genap, fungsi ganjil, fungsi ganjil atau bukan keduanya. Ini bukan keduanya ya, enggak jelas ini apa skemanya ya, atau bukan keduanya. Maksudnya bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Ya, gitu. Nah, masih ingat fungsi ganjil itu bagaimana? Ciri secara geometris fungsi ganjil itu bagaimana? Bahwa ini ya, fx dikatakan fungsi genap jika f min x sama dengan fx. Ya. Seperti kosinus itu fungsi genap ya. Ruas kiri dan kanan sama. Ya. Nah, ini kan tidak memenuhi ya. Sebelah kiri itu ini nih. Sebelah kanan gini. Ya. Kecuali kalau ini gini. Nah, baru ini genap atau ganjil ya gitu. Berarti tidak memenuhi ya. Fx fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx. Juga tidak memenuhi kalau kita lihat ya. Min fx ini kalau ke atas berarti ini kan ke bawah itunya. Ya. Kalau 0 juga 0 sini ya gitu. Jadi ini bukan genap maupun bukan ganjil. Jadi fx bukan fungsi genap maupun bukan fungsi ganjil ya. Jadi A dan B sudah terjawab ya. Gambar fungsi periodiknya baru menghitung ya. Terus genap ganjilnya. Dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah ya. Kalau bisa ini saya hapus ya ininya. Oh. Ini kalau ditutup gak sok gerak ya. Nah sekarang ya. Deret Fourier itu kan ini. Ya. Bagaimana kalau deret Fourier yang secara umum ya. Ini kan tidak dari min L sampai L ya. Dari C sampai C plus 2L. Dari 0 sampai 2. C-nya 0. C plus 2L-nya adalah 2. Sehingga 2L-nya kan ini. 2L sama dengan 2 atau L-nya sama dengan 1. Kalau dari min L sampai L beda lagi ya. Dari min L sampai L. Kalau di buku kan dari min L sampai L itu. Jadi deret Fourier dari ini adalah A0 sama dengan bukan ini ya, bukan ini seper min L sampai L ya. Ini kalau batas ini dari 0 sampai 2. Kalau batasnya dari min L sampai L, maka ini menjadi ini ya. Min L C plus
Ya, dari min L sampai L. Kalau dari C sampai C plus 2, ini dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Ya. Jadi bukan dari ini ya, tapi C-nya 0, C plus 2 ini adalah 2. Ya. Jadi A0 sama dengan 1 per L integral C sampai C plus 2L fx dx. Ini fungsinya ada 2. Ini kan fungsinya ada 2 ini ya. 2x minus kuadrat dari 0 sampai 1 sama dengan 0 dari 1 sampai 2. Itu ya, jadi kalau seperti ini berarti kan A0 C plus 2L, L-nya 1 ya, ini L-nya 1. C-nya 0, 0 terus plus 2 kali 1, 0 plus 2, fx dx ya. Jadi sama dengan integral dari 0 sampai 1, 2x minus kuadrat dx. Dari 0 sampai 1 saja ya. Dari 1 sampai 2 tidak ada karena ini 0 ya. Integral kan sama dengan 0. Ya. Kalau integral kan sama dengan 0 ya. C plus C ya sama dengan 0 ya. Yang bawah 0 ya. Jadi nggak usah dihitung. Jadi ini dari 0 ini 0 sampai 1 2x plus min x kuadrat dx ditambah 1 sampai 2 0 dx. Nah ini 0 ya. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0 nggak usah dihitung sehingga ini adalah 2 per 2 x kuadrat dikurangi dengan sepertiga x pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 1. Atau dengan 1 kuadrat dikurangi sepertiga kali 1 pangkat 3, hasilnya adalah 2 per 3. Sedangkan untuk AN, ya, AN adalah 1 per L integral C sampai C plus 2L. Khusus untuk C-nya min L, jadi min L sampai dengan L, gitu ya. Sama dengan tadi. Jadi 1 per L integral C sampai C plus 2L fx cosinus npx per L dx. Ya. Karena L-nya 1, ya. Karena L1 ini diisi dengan 1 ya, 1 per 1 integral 0 sampai 2 fx cosinus npx per L, L-nya 1, jadi cosinus npx dx. Ini juga seperti tadi, untuk dari 1 sampai 2, ya, untuk dari 1 sampai 2, ini 0 ya, dari 1 sampai 2, 0. Ya, jadi yang terhitung adalah ini aja. Integralnya dari 0 sampai 1. Jadi kalau ya 0 sampai 2 fx dx ya, cukup dihitung 0 sampai 1 aja. 0 sampai 1 2x min x kuadrat cosinus npx dx. Ya. Ditambah ini kan sebenarnya kan ini. Ditambah dengan, tapi nggak tak tuliskan ya. Ini kan ini. Ditambah ya. Integral dari 1 sampai 2. Ini fungsinya 0 ya. 0 dx. Nah, ini kan sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 ya. Jadi nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Jadi cukup ini aja. Yang pertama ini. Ini menggunakan, masih ingat menggunakan apa ini? Ini dituliskan fungsinya, terus ini diintegralkan ya. Diintegralkan. Lalu diturunkan, min ya, minus turunan dari ini, integral dari ini. Turunan ini adalah 2 min 2x. Integral dari ini adalah min 1 per n kuadrat pi kuadrat ya. Ini turun kan ya. Cosinus npx, ini nggak jelas ya, ini cosinus npx ya. Ini tulisannya adalah cosinus npx. Habis min ditambah ya. Ditambah dengan ini kita turunkan, turunan 2 0, ini adalah min 2. Min 2 integralnya ini. Integral cos itu adalah sinus ya, positif, jadi tetap min nih. Min 1 per n pangkat 3, pi pangkat 3, sinus npx. Batasnya dari 0 sampai 1. Yang dari 1 sampai 2, 0. Ya, gitu. Jadi dimasukkan sini ya, nggak saya hitung, kamu sendiri yang hitung. Ini mudah. Batasnya 0 berapa? Ini 0 ya. Ini 0. Cosinus ini berapa?
batasnya 0. Cos 0 itu berapa? 1 ya, ini enggak 0 ya. Terus ini 0 ya, sinus 0 kan 0 ya. Gitu. Jadi yang sinus bisa kita coret ya, enggak. Untuk batas 0 kan enggak berpengaruh ya. Kalau batas 1, ini sinus NPX ya. Kalau isinya 1, sinus NP. Sinus NP kan selalu 0 ya. Sinus P, 2P, 3P, 4P, 0 ya gitu. Kosinus NP 0 enggak? Kosinus enggak ya, plus minus 1 ini ya. Ini enggak 0 ya. Terus ini sinus NP juga. Ini kan 0 ya. Kalau X-nya 1 berarti kan sinus NP. Ya, ini juga 0 ya. Sehingga kalau seperti ini kan bisa kita coret ini ya. Ini enggak itu ya, enggak berpengaruh ya untuk sinus ya. Baik bawah maupun atas. Ya, baik batas bawah 0 ini juga 0 ya. Atas 1 juga 0 ya gitu. Sehingga yang ada adalah cuma ini aja ya. Kalau masukkan 1 ini jadi 2. Oh, ini kalau 1 0 ya. 2 min 2 kan 0 ya. Kalau masuk 1 0 ya gitu. Terus kalau 0 ini jadi cos 0 1 ya. Jadi isinya apa ini? Min. Jadi AN adalah min 2 min 2 kali 0 2 ya. Min 2 kali min jadi plus ya. Min 2 per n kuadrat pi kuadrat ya. Ya, kamu sendiri ya. Min 2 per n kuadrat pi kuadrat. Karena ini semuanya 0 ya. Untuk 1 dan 0 ini semuanya 0. Sinusnya 0. Yang ada berpengaruh ini aja. Ini aja kalau X-nya diisi 1 ini 2 min 2 sama dengan 0 ya. Tinggal ini aja kalau X-nya 1. Ini 0, yang kalau X-nya 0, 2 min 2 kali 0. Min 2 kali min jadi plus 2 per n kuadrat pi kuadrat. Kosinus 0 sama dengan 0. Ini cos ya. Ini cos 0 sama dengan 0. Jadi ini isinya dalam isinya min 2 per n kuadrat pi kuadrat. Ya. Ini isinya. Demikian pula dengan B ya. B nanti kamu cari sendiri. Bedanya adalah kalau ini sinus, ini kosinus ya. Jadi seperti UV ya. Ada rumus kan bahwa seperti U kali V ya. Turunkan, diintegralkan ya. Jadi yang pertama adalah ini integral ini ya. Ini ditulis dulu ya. 2x minus kuadrat. Ini integralkan. Integral dari cos itu adalah 1/np sinus npx ya. Dikurangi dengan ini diturunkan ya. Turunan dari ini 2 min 2x ya, ini min 2x. Terus ini diintegralkan. Ini diintegralkan. Integral dari ini, integral sinus adalah min cos ya. Ingat ya, integral sinus adalah min cos, sedangkan integral cos adalah sinus ya. Kalau turunannya berbalik ya. Turunan sinus adalah cos, turunan cos adalah min sinus. Jadi ini diintegralkan ya. Nah, ini integralkan. Integral dari ini, NP-nya turun, jadi integral sinus adalah cos, tapi min ya. Min 1/np kali 1/np, jadi 1/n kuadrat pi kuadrat, cosinus npx. Ya. Habis negatif, ditambah ini. Ditambah dengan turunkan ini. Turunannya adalah 0, ini adalah 2. Ya. Min 2, integralkan ini. Integral cos adalah sinus ya, positif. NP-nya itu turun, jadi min 1/n pangkat 3 pi pangkat 3 sinus npx. Atasnya dari 0 sampai 1. Kalau ini cosinus, nah, ini sinus ya, ini dibalik aja. Kamu hitung sendiri ya. Sehingga nanti kalau dimasukkan ke fungsinya ini ya. Jadi bagaimana direct Fourier itu? Oke. A0/2 ditambah sigma ya, sama aja ya. A0/2 ditambah sigma itu AN cosinus NPX per L ditambah sigma BN sinus NPX per L ya. Yang penting bisa menghitung ini. Kalau misalnya ini misalnya diminta itu, misalnya dapatkan deret cosinus Fourier itu. Deret atau deret sinus Fourier.
bagaimana gambar fungsinya? Katakanlah ini fungsinya tetap sama ini ya. Sama dengan ini fungsinya itu. Lalu kita akan menghitung itu deret cosinus Fourier atau deret sinus Fourier. Coba gambaran. Kalau misalnya ini ya, kita akan mencari ya deret cosinus Fourier gitu. Nah, fungsinya ini tetap. Coba gambarkan dulu aja, gambarkan bagaimana gambaran dari grafik fungsi periodiknya itu. Kalau misalnya diminta adalah deret cosinus Fourier dari itu. Nah, gambarnya ini ya, kalau tak gambar di sini ya. Persis dengan ini tadi ya. Persis dengan ini. Ini satu bagian. Cuman ingat, kalau deret cosinus Fourier fungsinya harus fungsi genap ya. Jadi ini kalau ini adalah kok gede nih, Rek? Enak ya. Ini ya. Nah, ini. Ini seperti ini ya. Itu ya. Dan itunya adalah 0 ya. Yang dari sini 0. Kurang jelas ya. Mana ya? Ini dan nah gitu ya. Nah, agak bagus ini. Ini dari 0 sampai 1, dari 1 sampai 2. Ya. Nah, karena yang diminta adalah ini deret cosinus Fourier, maka fungsinya harus fungsi genap. Fungsi genap itu gimana? Kiri kanan sama. Jadi ini kebalikan gitu aja ya. Nah, gitu. Itu ya. Terus ini juga gitu. Nah, ya. Nanti kalau kita pindah di sini semua ya. Dari sini kita pindah ini persis ini.
Jadi ini kita perpanjang itu ya. Perpanjang terus ini, lalu ini, lalu ini. Ya, gitu. Ini juga yang kiri kanan sama ya. Pokoknya ini di anu. Jadi ini dipindah ya ini. Nah, ya. Ini kita pindah di sini ya. Pindah di sini ya, terus ya. Kiri kanan sama. Pindah di sini. Ya, baru kita hitung ya. Beda kan ya fungsinya itu ya. Bagaimana kalau deret sinus Fourier? Ya ini negatifnya, jadi ini ke bawah ya. Ke bawah. Ini juga. Ya. Itu deret kosin Fourier, itu yang 0 adalah B-nya. Ya. Yang ada A0 dan AN. Ya. B-nya 0. B sama dengan 0. Coba gambarin kalau deretnya adalah deret sinus Fourier. Kalau ini Fourier biasa ya ini ya, di bawah ini Fourier biasa itu. Bukan deret sinus atau deret kosinus. Ya pokoknya deret Fourier. Oke, kalau deret sinus gimana? Kalau deret ini saya hapus ya. Bagaimana kalau deret sinusnya? Deret sinus Fourier. Nah, ini fungsinya kan ini ya. Nah, kalau deret sinus Fourier, ini kan fungsinya harus fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu kiri kanan sama, tapi berlawanan. Jadi kalau ini ke bawah berarti ya. Itu. Terus ini sama ya. Nah, itu ya. Kalau misalnya fungsinya ada kalau fungsinya uji genap, bukan apa deret sini ya ke bawah ini. Nah, gitu. Baru ini kita pindah ya. Ini kita pindah. Ya, pindah di sini, pindah di sini. Ya, bedanya itu ya sinus dan kosinus ya. Kalau kosinus fungsinya fungsi genap, kalau sinus fungsinya fungsi ganjil. Kalau ini biasa ini ya, ini deret biasa, tidak ada sinus atau kosinus nggak ada. Jadi biasa. Ya. Jadi kalau ini misalnya dapatkan deret kosinus Fourier dari ini, ya, dari ini, nah, maka gambarnya ini sinus ya. Kalau kosinus gambarnya tadi yang kita hapus tadi ya. Ini kalau ini adalah
Nah ini. Nah itu ya. Ini adalah deret cosinus Fourier. Ya. Ini gambarnya. Sedangkan kalau sinus, ini sinus lah. Beda loh ya. Nah ini ya sinus Fourier. Ini ke bawah, kalau ini 0 tetap ya, ini 0, ini 0. Oke, itu deret Fourier dari ini ya, macam-macamnya. Ada yang perlu tanyakan? Belum ada? Pak, saya tanya Pak. Ya, yang mana? Berarti kalau sumbu fungsi cos itu diterminkan dengan sumbu y, kalau ya diterminkan terhadap y ya gitu. Kalau fungsi sinus berarti y sama dengan min x gitu Pak. Ya, minusnya ya, positif ke negatif. Kalau deret cosinus Fourier itu yang ada adalah b-nya ya, apa? A0 ya. A0 dan di buku ada loh ya, dan AN ya. Sedangkan B-nya, BN-nya itu sama dengan 0 ya. Sedangkan kalau deretnya adalah deret sama dengan AN. Semuanya sama dengan 0. Yang ada adalah B-nya ya, BN. Itu ada. Ini ada B-nya. Dan kalau cosinus ini, bagaimana proses perhitungannya? Ya persis dengan ini ya, persis dengan itu. Intervalnya itu diberikan seperti itu. Gitu. Kalau deret Fourier biasa, ini biasa ya, nggak ada ganjil genapnya. Kalau kebetulan dia genap, ya itu fungsinya langsung aja sama dengan 0 B-nya. Atau kalau ganjil ya sama dengan 0 A-nya atau dan AN. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan ini ya. Nah, ini yang kelewatan kemarin belum saya jelaskan. Kalau bagaimana kalau polinomial, atau coba saya lihat ininya dulu. Apa? Screen-nya. Ada nggak? Nah, ini ya. Jadi untuk ini ya, rumus yang keempat itu. Seper-FD dari Pnx ya. Pnx adalah polinomial. Polinomial dalam fungsi dari X. Ya. Maka FD-nya, seper-FD-nya ini ya, itu dideretkan dengan deret binomial. Jadi ini dideretkan sampai dengan ini. Sampai dengan
di pangkat N. Dengan N adalah derajat dari polinomial itu. Atau pangkat tertinggi dari polinomial. Ya, derajatnya itu. Jadi kalau X-nya X kuadrat, ya pangkat tertingginya adalah 2. X pangkat 3, pangkat tertingginya 3. Gitu. Sehingga seperti ini ya. Ini bagaimana caranya? Dideretkan. Ya, dideretkan ini. Ini penderetannya itu. Seperti FD ini. Ininya ya. Dideretkan dengan ini. Pakai deret binomial. Ya, pakai deret binomial. Nah, ada. Nah ya, sekarang kembali ke sini. Ya. Coba kita simak ini. Selesaikan PD ini. Ya. D kuadrat ditambah 2D min 3Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Ya, ini termasuk PD lengkap, jadi penyelesaiannya kan ada 2 ya. Penyelesaian yang 0 dan penyelesaian yang lengkap. PK-nya atau persamaan karakteristik dari PD ini adalah bentuknya ini ya. K kuadrat ditambah 2K min 3 sama dengan 0. Ini kita ganti dengan K. Ya. K plus 3 kali K min 1 sama dengan 0. Ya, benar ya. Selisihnya 2, perkaliannya adalah 3. K1 sama dengan min 3, K2 sama dengan 1. Ya. Sehingga diperoleh ini ya. J-nya adalah J1E pangkat min 3X tambah J2E pangkat X. Ya. Min 3 tambah J2E pangkat X. Coba sekarang kita lihat di IP-nya. Dari sini kan Y sama dengan ini ya. Seper D kuadrat ditambah 2D min 3 kalikan dengan X kuadrat plus 1. Ya. Ini dinotasikan dengan JP. JP sama dengan seper D kuadrat ditambah 2D min 3 kali X kuadrat ditambah 1. Dan ini adalah polinomial. Polinomial derajat 2. Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ini. Ya. X pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Jadi nanti dideretkan sampai dengan D pangkat 2. Sesuai dengan ini, sesuai dengan pangkat dari itu. Ya. Pangkat dari polinomial itu. Jadi kalau pangkat 2 ya cukup dengan D kuadrat. Ya. Kalau pangkat 3 ya dengan D pangkat 3. Gitu. Ini pangkatnya 2 ya. Ya dideretkan sampai dengan D kuadrat aja. Dengan dideretkan sebagai berikut ini ya. Ada deret ini yang dikalkulus 1 atau 2 atau bahwa seper 1 min M itu adalah sama dengan 1 ditambah M ditambah M kuadrat ditambah M pangkat 3 dan seterusnya. M pangkat 4, M pangkat 5. Ya. Sedangkan kalau seper 1 min M, 1 plus M, ini berselang-seling ya. Kalau 1 min, positif semua. Kalau 1 plus, 1 dikurangi M ditambah M kuadrat dikurangi M pangkat 3 ditambah M pangkat 4 dikurangi M pangkat 5 gitu. Jadi ini dideretkan ini. Ya. Nah dari rumusannya hanya dideretkan sampai dengan X pangkat 2 ini. Sampai dengan X kuadrat. Jadi yang bawah ini jadikan seperti ini. 1 min M atau 1 plus M, terserah ya gitu. Plus 1 min sama aja, 1 min M atau 1 plus M. Jadi yang angka depan 1, angka belakangnya itu M, M-nya sembarang. Sehingga kalau seperti ini kan, kalau ini min 3 dikeluarkan, ya, min 3 dikeluarkan, ya,
menjadi ini 1, ini kan 1 ya. 1 ini jadi min semua ya. Dikurangi dengan 2D plus D pangkat 2 per 3. Ya. Nah, ini bertindak sebagai M-nya ini. Ya. Ini bertindak sebagai M. Sehingga menjadi 1 min M. 1 ditambah M kuadrat ditambah M pangkat 3. Ya. Ini sepertiga min sepertiga 1 min M. Jadi 1 ditambah M kuadrat, M pangkat 3, dan seterusnya X kuadrat. Nanti yang kita dapatkan sampai dengan ini aja. D kuadrat. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Jangan sampai D pangkat 5 nggak perlu, karena D itu kan turunan ya. Turunan dari X itu sama dengan 1. Ya. Turunan dari X kuadrat itu kan sama dengan 2X. Ya. Turunan pertama. Turunan kedua sama dengan 2. Turunan ketiga sama dengan 0. Ya. X kuadrat itu kan kalau diturunkan 3 kali sudah 0. Ya. Yang ada adalah hanya turunan kedua saja. Jadinya ini didekatkan sampai dengan D kuadrat saja. Ya. Ini sampai D kuadrat. Jadi ini saya tulis ya, min sepertiga. 1 ditambah M-nya saya ganti dengan ini. 2D plus D kuadrat min 3. Ditambah M kuadrat saya ganti dengan ini. 2D plus D kuadrat. 2D plus D kuadrat per 3 kuadrat. Ya. Ditambah M pangkat 3. 2D plus D kuadrat per 3 ditambah M pangkat 4 ya. Nanti kita buang ya. Yang mengandung D kuadrat aja yang diambil, yang di pangkat 3 dibuang, di pangkat 3, di pangkat 4 dibuang. Kenapa? Karena gini ya, ini kan X kuadrat ya, D dari ini ya, D dari X kuadrat plus 1 sama dengan apa? 2X. Ya. Kan 2X ya. Kalau turunan kedua, D kuadrat dari ini. X kuadrat plus 1. Berarti ini kan kita turunkan lagi. Ya. Jadi sama dengan 2. Kalau turunan ketiga, D pangkat 3. Dari sama, X kuadrat plus 1. Sama dengan berapa? Ini kita turunkan lagi. 0. Turunan keempat sudah 0 ya. Di pangkat 4 juga 0. Di pangkat 0, di pangkat 5, 0, dan seterusnya. Sehingga cukup yang dicari adalah D kuadrat saja. Karena ada 2. Ini di pangkat 3 sudah corek, nggak usah diperhatikan ya. Makanya pada pederetan itu kalau ini X pangkat 2, yang diambil hanya sampai dengan D kuadrat. Kalau pangkat 3, di pangkat 3. Ya. Karena nolnya itu ya, karena 0. Nah, gitu ya. Ya. Jadi saya ulang ya, ini M-nya diganti dengan itu, di 2D plus D kuadrat per 3, ini M kuadrat, 2D plus D kuadrat per 3 kuadrat, ini pangkat 3, nanti yang kita buang ya itu, enggak perlu ya. Ini kita buang ya, corek ya, saya corek buang. Karena ini minimal di pangkat 3 ya. Padahal di pangkat 3 sudah tidak perlukan lagi. Turunan dari X kuadrat itu turunan 3 sudah 0 ya. Jadi dibuang ya. Ini makanya dibuang sampai sini aja cukup. Nggak perlu sebanyak-banyak. Coba sekarang kita lihat ya. Min sepertiga, 1 ditambah ini, 2 per 3D, ditambah dengan ini, sepertiga D kuadrat, ditambah, ini kalau buka kuadratnya adalah 2D kuadrat per 9. Jadi 4 per 9 D kuadrat, ditambah dengan 2 kalinya ini, 2 kali 2, 4, D kali D, D pangkat 3 per 3, ditambah ini kuadrat, ya. Ini kuadrat, apa? Berarti D pangkat 4 per 9 per 3 kuadrat. Ya. Nah, cukup sampai sini dari kuadrat plus 1. Ini sudah terbuang ya. Ini kan sudah dibuang ya. Karena memuat di pangkat 3 ini. Ya. Sudah perlu lagi di pangkat 3, nggak perlu ini. Apalagi di pangkat 4 ya. Gitu. Jadi ini kita corek ya, kita buang. Dua-duanya dibuang. Ini sebelumnya sudah dibuang dulu. Ya. Sehingga tinggal ini aja.
Ini kita coret semua. Coba sekarang kita ini 1, 2/3D dengan tidak ada ya, ditambah 2/3. Terus yang D kuadrat 1/3 dan 4/9. 1/3 itu 3, kalau 3/9 ya. 3/9, ini 4/9 dari 7/9 ya. Jadi diperoleh itu 7/9. Ya. Jadi ini kalau dihitung jadi ini. Ini kita coret ya. Ini. Benar ya, ini 7/9 ya. 4/9 dengan 1/3. 1/3 itu 3/9 ya, benar ya, 7/9 D kuadrat. Min 1/3, 1 ke sini, jadi X kuadrat plus 1 tetap ya, X kuadrat plus 1. 2/3 D dari ini, D dari X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1 turunannya adalah 2X. Ya. 7/9 D kuadrat dari X kuadrat plus 1. 2X turunkan lagi jadi 2. D pangkat 3-nya sudah dihapus. Karena D pangkat 3 hasilnya 0. Jadi diperoleh itu ya. IP sama dengan 1/3 X kuadrat ditambah Iki kali Iki 4 ya. 4/3X ditambah 1 ditambah 14/9. 9 ditambah 14. 23/9 ya. Itu ya, itu untuk ini ya, polinomial ya. Dideretkan saja. Dideretkan sampai dengan D pangkat ya, pangkat tertinggi dari polinomial itu. Ada yang perlu tanyakan? Pak. Ada yang tanyakan? Permis, Pak. Nah, saya ingin bertanya soal deret Fourier tadi, Pak. Kan biasanya kita tambah sih. Oh ya. Ini yang tanyakan apa? Sebenarnya bukan soal ini sih, tapi saya mau nanya secara general. Kalau misalkan deret Fourier-nya itu ada 3 fungsi, itu gimana, Pak? Ya di gambar satu-satu. Oh, di misalkan ya. Misalnya ini dulu ya, terus mereka dari 2 sampai 3 ada fungsinya di gambar satu-satu ya. Ini baru predikannya. 3 atau 4 atau 5 fungsi gambaran. Ya. Artinya nanti L-nya total dari batasnya dibagi 2 ya, Pak? Iya, total dari batasnya semua itu. Ya. Ini L-nya itu ini, 2L-nya itu ini, batasnya ini 2L ya. Ini 2L-nya itu berarti ini 2L-nya dari 0 sampai 2. Kecuali kalau deretnya adalah ini sudah ini ya, fx-nya adalah ini. Tapi kita diminta menghitung menentukan misalnya deret sinus atau deret kosinus ya. Deret kosinus Fourier. Nah, untuk sinus dan kosinus kan harusnya fungsi genep ya. Fungsi genep kalau kosinus, kalau sinus fungsi ganjil. Nah, ini digenapkan ya. Dari ini 0 sampai 2 dilengkapi dari 0 sampai min 2. Ya. Ini kan 0 sampai 2 ini ya. Ini kita lengkapi dari 0 sampai min 2. Dilengkapi kiri kanannya itu. Ya, itu. Fungsi ganjil atau genapnya itu. Ya, gitu. Kecuali kalau ini, kalau sudah dari min 2 sampai 2, ya, dilihat genap ganjilnya itu. Dari min 2 sampai 2. Tapi biasanya kalau kita mengekspansikan ke deret sinus atau kosinus Fourier, itu 0 sampai L ya, itu. Dari 0 sampai 2L itu. Ini jadi L ya. Kalau ini kan deret Fourier biasa ini L-nya sama dengan ini ya. L-nya kalau deret kosinus ini ya, itu L-nya berapa? L-nya sama dengan ini ya. Ini kan L-nya sama dengan 1 ya. Atau 2L-nya sama dengan 2 ya. Ini 2-nya. Dari 0 sampai 1. Kalau deret untuk ini, kalau deret kosinus Fourier, 2L-nya berapa? 2L-nya 4. Ya. Dari mana 4 itu?
0 sampai 2 ditambah ke kirinya, ya. 0 sampai 2 ini ke kirinya adalah min 2 sampai 0. Ya. Karena harusnya fungsinya harus genap atau fungsi ganjil. Ya. Fungsinya adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Itu ya. Nanti yang ada disiapkan untuk besok ya, supaya ini apa, tidak mencari-cari. Kalau perlu dicatat terus disiapkan ya, direct cosinus mana, direct sinus itu bagaimana. Ada lagi. Tapi kalau yang diminta hanya direct Fourier saja nggak usah digenapkan atau diganjilkan ya, sesuai dengan fungsinya ya. Sesuai dengan fungsinya. Banyak kan PD, transformasi Laplace dan direct Fourier ya. 3 itu kan, jadi nanti ada 4 soal, jadi ada 2 yang mungkin PD-nya yang 2, direct Fourier-nya 1, transformasi Laplace-nya 1. Sudah cukup itu. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya dengan contoh yang kedua. Jadi ini, balik. Selesaikan PD ini. Ini kalau di bukumu adalah nggak muncul. Ini ya, yang ke bicarakan kedua ini. Kalau ini sudah sinus, kosinus sudah. Ini nggak pakai B, ini coret aja B-nya. Kalau ini B-nya nggak ono, ini B nggak ada, ini juga ada. Sama aja. Ini seper FD dari E pangkat AX kali V. Ini ya, ini. Kita akan bicarakan ini. Contohnya tadi. E pangkat AX kali V. Nah, seperti ini berarti nanti E pangkat AX-nya keluar. E pangkat AX keluar, D-nya diganti nih ya. D ini ya. Ini kita ganti dengan D plus A. Jadi ini sama dengan E pangkat AX seper F D plus A dari Fx. Jadi kita ganti dengan D plus A, D-nya itu. Sehingga diperoleh bentuk seperti itu. Tergantung efeknya itu ya. Tergantung dari efeknya. Ini juga bisa digunakan kalau ini ya, kalau men-tackle ini ya, kalau ini sama dengan 0 ya. Penyebutnya sama dengan 0. Nggak bisa langsung ya. Nah, ya ini. Selesaikan PD ini. Y double aksen dikurangi Y aksen dikurangi 2Y sama dengan X kuadrat E pangkat min X. Jadi kalau dengan operator D, maka Y-nya akan diganti dengan D ya. Sehingga ini bisa dinyatakan dengan D kuadrat dikurangi D pangkat 1
dikurangi 2 dari Y sama dengan X kuadrat Y pangkat min X. Sama dengan yang lalu ya, persamaan karakteristiknya bentuknya adalah K kuadrat dikurangi K min 2 sama dengan 0. Ya. Ini bisa ketolakkan dengan ini ya, K min 2 kali K plus 1 sama dengan 0. K yang pertama menghasilkan 2, K yang kedua menghasilkan min 1. Sehingga diperoleh YC-nya sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min X. YP sama dengan 1 D kuadrat dikurangi D min 2 E pangkat min X kali. Ini saya balik ya. Ini balik. Ini jadi E pangkat min X kali X kuadrat. Jadi ini bertindak sebagai E pangkat X ini jadi kalau itu V ya, V-nya itu fx itu. Jadi ini adalah ini E pangkat AX-nya, A-nya min 1, ini V-nya. V-nya adalah ini. Jadi V di sini adalah sama dengan X kuadrat. A-nya 1, min 1 ya. Jadi rumusnya ini YP seper FD, E pangkat AX kali V, E pangkat X keluar di sini ya, keluar. Jadi ini E pangkat AX, D-nya kita ganti dengan D plus A, seper F, D plus A dari ya, sehingga kalau kita terapkan di sini ya, ini keluar ke sini ya, jadi E pangkat AX, E pangkat min X, D-nya ini kita ganti dengan D plus A. A-nya berapa? A-nya min 1. Jadi D min 1, D min 1, ini 2, nggak ada apa-apa ya. D plus A. Itu. Jadi ini seper. Ini kalau kita buka kuadratnya, D kuadrat dikurangi 2D, ya, ditambah 1, dikurangi D, ditambah 1, min 2. Ini kita buka kurungnya kan. D kuadrat dikurangi 2D, ditambah 1 ini ya. Min ini D min 1, min 2. Ya. D kuadrat dikurangi 2D, ditambah 1, min D plus 1 ya. Min D ditambah, jadi kita coret, dikurangi 2D, dikurangi D, jadi dikurangi 3D. Ini pangkatnya seperti D kuadrat dikurangi 3D dari X kuadrat. Nah ini diaritkan lagi ya. Jadi kalau ya, ini kan D-nya bisa keluar ya, D-nya bisa keluar. Ya. Jadi kalau D-nya keluar ini jadi D min 3 D kuadrat min 3D, ini kan D kuadrat min 3D, D min 3 kali D. Lalu ini kita kerjakan dulu. Ya. Seperti itu kan integral ya. Seperti itu adalah integrasi. Seperti dari X kuadrat itu adalah integral dari X kuadrat dx. Atau seperti, sehingga ini didekatkan sampai dengan pangkat 3, D pangkat 3. 1 min M ya. 1 plus M, ini M-nya ya, ini M-nya. Ini E pangkat min X seper 1 D per 3 ya gitu. Ya. Jadi ini pangkat 3 ya, pangkat 3. Ini keluar min 3 keluar, 1 min D per 3. Min 3 kali 3 jadi min 9. Jadi ini E pangkat min X per 9. Ya, ini kita sendirikan. Per 1 min D. Ini beroperasi untuk X pangkat 3. Jadinya ini harus dideletkan sampai dengan pangkat 3 ya. Ya gitu. Ya. E pangkat min itu 9, 1 ditambah seper D ditambah seper 9.
ini pangkat 1, pangkat 2 adalah ini 1/9 D kuadrat. Kenapa plus? Karena negatif ya. Kalau plus ini plus min ya. Min plus itu. Seperti ini ya, seperti ini. Ini ya. Kalau min itu adalah 1 ditambah M plus terus. Sedangkan kalau plus 1 min M plus M pangkat 2, min M pangkat 3 plus M pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Ini kebetulan min semua ya. Kebetulan min semua, nggak apa-apa. Jadi ini ya cukup sampai pangkat 3 saja. Kalau diteruskan dengan pangkat 4 percuma, ini 0 ya. Pangkat 4 turunannya ke 4 0, sudah 0. Jadi nggak ada gunanya. Cukup sampai pangkat 3 aja. Ini pangkat 3. Jadi hasilnya dari min E pangkat min 9 per min E pangkat min X per 9, 1 kali X pangkat 3 X pangkat 3 ditambah 1/3 D dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat ditambah 1/9 D kuadrat dari X pangkat 3 itu adalah 6X ya, ini 3X dikurangi diturunkan lagi 1/27 D pangkat 3 dari X pangkat 3 adalah 6 ya, turunan ke 3 kan 6. Sudah keempat nggak usah karena sudah 0. Keempat, kelima, keenam 0 ya gitu. Jadi diperoleh IP-nya adalah ini. Ini hanya diurutkan aja ya. X pangkat 3 ditambah ini kuadrat ditambah 2/3X ditambah 2/9. Penyelesaiannya ditambah. Y sama dengan YC ditambah dengan YP. Itu ya, itu. Ada yang perlu tanyakan? Hari ini kita bicara ini aja. Kalau sudah selesai ya ini ya sudah selesai ya. Persiapan untuk ETS ya. Jangan sampai tidak ikut ya. Ini karena online ya, meskipun sakit pokoknya masih bisa bergerak untuk menulis ya, ikut aja ya. Jangan sampai nggak ikut ya. Kalau nggak ikut berarti ya sudah nilai TS-nya nggak ada. Ya. Jangan sampai tidak ikut, jangan sampai tidak masuk ya untuk TS.